Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Muhaiminan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur. Jadi kita semua tahu bahwa laporan keuangan perusahaan perlu disusun secara rapi dan sistematis agar mudah dipahami oleh banyak pihak yang berkepentingan. Nah, salah satu komponen dari pembukuan akuntansi yang memudahkan penyusunan laporan keuangan agar terlihat secara sistematis adalah neraca lajur. Neraca lajur akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan karena data keuangan yang ada di dalamnya terbilang lengkap. Berikut adalah ulasan mengenai neraca lajur, bentuk dari neraca lajur, serta cara pengisiannya. Yang pertama, tentang apa sih neraca lajur itu? Jadi, neraca lajur sendiri merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam merekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Neraca lajur merupakan komponen yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah mengalami penyesuaian. Pemeriksaan buku besar setelah penyesuaian ini juga dilakukan guna memastikan bahwa saldonya sudah balance. Nah, selanjutnya yakni tentang bentuk dari neraca lajur. Mengenai bentuknya sendiri, neraca lajur memiliki dua bentuk, yakni neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom. Yang pertama yakni neraca lajur 10 kolom. Nah, ini dinamakan neraca lajur 10 kolom karena mempunyai 10 kolom. Nah, jadi untuk bentuknya seperti apa bisa dilihat di layar. Untuk bentuk yang selanjutnya yakni bentuk neraca 12 kolom. Jadi neraca lajur 12 kolom ini merupakan neraca lajur yang lebih lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Yang sebenarnya di neraca ini terdapat satu kolom lagi berisi nama akun. Untuk bagian selanjutnya yakni tentang bagaimana cara pengisian neraca lajur. Oke, jadi untuk langkah yang pertama yakni membuat format neraca. Untuk formatnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ataupun bisa mencontoh seperti ini. Lalu langkah yang kedua yakni mengisi nomor akun dan nama akun. Nomor yang harus diisikan ke dalam neraca saldo melambangkan penggolongan dari tipe akun. Urutan untuk mengisi nomor dan nama akun ini dimulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengisian nomor dan nama akun yang berurutan memudahkan untuk input transaksi berikutnya. Nah, pengisian pada neraca lajur ini bisa didasarkan pada daftar akun yang sudah dibuat pada awal periode. Perusahaan yang bisa mengisi akun tambahan yang mungkin dibutuhkan di dalam periode bersangkutan agar tidak ada melewatkan transaksi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yakni mengisi kolom jurnal penyesuaian. Data yang diisikan di dalam kolom penyesuaian berasal dari transaksi penyesuaian yang terjadi di dalam akhir periode. Transaksi penyesuaian ini terjadi akibat adanya perubahan saldo dalam akun tertentu yang membutuhkan pencatatan. Contohnya bisa teman-teman lihat sendiri. Langkah yang keempat yakni menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Komponen berikutnya yang ada di dalam neraca lajur adalah nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Perhitungannya dilakukan dengan mengakumulasikan neraca dan jurnal penyesuaian untuk mengetahui saldo terbaru secara keseluruhan. Langkah yang kelima yakni mengisi kolom laba rugi. Jenis akun lain yang dimasukkan di dalam kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban perusahaan. Pendapatan ini diperoleh dari transaksi yang berhubungan dengan pemasukan perusahaan dari kegiatan operasional, termasuk penjualan. Akun beban merupakan pengeluaran kegiatan operasional perusahaan yang terjadi selama satu periode. Beban-beban perusahaan ini bisa terjadi akibat adanya kegiatan operasional maupun pengeluaran lainnya yang menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Komponen berikutnya yang harus diisikan adalah kolom neraca sesuai dengan saldo terbaru. Kolom neraca ini diisikan dengan akun nominal yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Saldo yang akan diisikan ke dalam komponen ini berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan.
Oke, jadi hasil akhir antara debit dan kredit pada neraca dan laporan laba rugi pada umumnya akan mengalami selisih. Jumlah selisih dari saldo akhir neraca dan laba rugi ini harus sama agar bisa menemukan profit atau kerugian usaha perusahaan selama satu periode. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.